Dahulu ada seorang pemuda yang menghabiskan waktunya di masjid, baca Quran dan sholat malam, i'tikaf di masjid itu. Sehingga karena rajinnya dia ke masjid, dia disebut hamamatul masjid, burung merpatinya masjid. Di negeri Arab sampai sekarang, di sekitar masjid-masjid itu selalu ada sarang burung merpati, baik Masjid Nabawi maupun Masjid Al-Haram. Selalu ada burung merpati dan dia digelari salah satu merpati masjid itu. Namanya Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Al-As. Itu silsilahnya kalau Anda meragukan bahwa dia keturunan Quraisy. Singkatnya cerita, tiba-tiba kekuasaan Abdul Malik bin Marwan jatuh dan kekuasaan langsung dipindahkan kepada Hisham. Singkatnya juga cerita, Hisham menjadi penguasa yang sama sekali tidak pernah datang lagi ke masjid. Bahkan dia pernah mengambil Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai panah-panahan yang kecil dilemparkan. Dan dia terkenal puisinya sampaikan kepada Jabbarin Anid, kepada yang maha kuasa dan maha perkasa, bahwa aku menjadikan kitabnya sebagai musuh bebuyutanku. Bisa berubah dengan cepat itu, Pak. Tadi sebut Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Al-As. Nanti saya akan cerita tentang Marwan bin Hakam dalam pembicaraan kita sekarang ini. Marwan bin Hakam sebagai perintis akidah salafi yang pertama di antara para sahabat Nabi. Jadi kalau kita ingin tahu siapa tokoh salafi pertama di antara sahabat Nabi, maka kita nanti akan kembali bertemu lagi dengan Marwan bin Al-Hakam. Hisham bin Abdul Malik itu sejaman dengan dan nanti berhadapan dengan Imam Zaid yang menjadi pendiri Zaidiyah. Zaid adalah saudara Imam Baqir. Sehingga Hisham pernah memanggil Imam Zaid sebelum terjadi pemberontakan dan dia bertanya dengan mengejek, kemana saudara kamu Al-Baqar? Baqar artinya sapi, sebagai penghinaan terhadap Imam salamullahi alaihi. Imam Zaid memberontak pada penguasa waktu itu. Itulah pemberontakan yang paling banyak diikuti oleh para fuqaha, oleh para ulama. Singkatnya cerita, Imam Zaid meninggal dan sesudah meninggalnya kuburannya digali lagi oleh Hisham dan disalibkan di perbatasan kota Baghdad. Jadi berapa kilometer dari kota Baghdad tubuhnya disalibkan. Dilalah kersaning Allah, ada burung-burung yang membuat sarang dalam auratnya sehingga tertutup, tapi kemudian oleh penjaga sarang burung itu dirusak dan kemudian kulit perutnya yang mulia menutupinya. Dan disalibkan dia bukan sehari dua hari, tapi berbulan-bulan. Tubuhnya tidak rusak sama sekali, bahkan kemudian dari tubuhnya itu memancar wewangian yang semerbak. Malam hari kata dari tubuhnya memancar sinar ke langit. Sehingga kalau orang mau masuk kota Baghdad, kalau dia sudah melihat cahaya itu memancar, itu berarti sekian kilometer sudah mendekati Baghdad. Dan kalau sudah mencium wewangian tertentu, itu berarti sudah dekat kota Baghdad. Dan karena itu kemudian ia diziarahi. Tadinya dia disalibkan agar orang-orang Syiah menjadi kapok. Tapi kemudian bukan saja orang Syiah, orang-orang Ahlussunnah juga berbondong-bondong berkumpul di depan tiang salib itu dan mengambil berkah. Sampai Ibnu Taimiyah
menuliskan cerita ini dengan mengatakan orang-orang musyrik Rafidhi kemudian menyembah dia. Padahal sebetulnya bukan menyembah tapi mengambil berkah. Dan itu yang oleh orang-orang Salafi disebut sebagai kemusyrikan. Apa yang disebut akidah Salafi? Apa yang membedakan Salafi dengan mazhab-mazhab yang lain? Salafi berpegang kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh, menurut pemahaman orang-orang salaf yang soleh. Karena itu dia disebut akidah Salafi. Akidah Salafi ini tidak berdasarkan kepada akal. Jadi kalau ada sunnah walaupun tidak masuk akal itu harus kita dahulukan. Dalam istilah agamanya taqdimul naqli alal aqli. Dahulukan nakal di atas akal. Maksudnya dahulukan hadis ketimbang akal. Jadi hadis walaupun tidak masuk akal harus kita terima apabila hadis itu sudah sahih. Lebih sederhananya lagi bagi orang awam, kalau hadis itu sudah tercantum dalam Sahihul Bukhari, walaupun tidak masuk akal, dia harus kita terima. Misalnya hadis tentang Abu Hurairah yang berhasil menangkap setan karena mau mengambil zakat yang dijaganya. Terus setan itu mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi untuk menghadapi setan. Jadi setan sendiri yang mengajarkan anti setannya. Walaupun tidak masuk akal itu harus kita terima. Atau Nabi Musa alaihissalam yang memukul malaikat Israel sampai sekarang malakal maut itu kalau menemui kita nanti itu matanya tinggal sebelah. Karena yang satu dipukul Nabi Musa. Nabi Musa marah kenapa malakal maut itu mengambil nyawanya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu ialah bertentangan secara logika di antara dua pernyataan. Misalnya Nabi Musa itu nabi yang rela dijemput maut sekalipun. Jangankan Nabi, Imam Ali saja, aku tidak peduli apakah maut menjemputku atau aku menjemput maut. Mana mungkin Nabi Musa yang termasuk ulul azmi minar rusul mau melawan malakal maut. Dan apa salah malakal maut sampai dipukul, sampai jadi buta sebelah? Apa salah beliau? Padahal malaikat itu hanya menjalankan tugas. Nah, menurut Salafi, kita kalau mempersoalkan itu dengan akal, itu sama dengan Mu'tazilah. Merasa bahwa kita lebih mengerti ketimbang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka juga, kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran, ini menurut akidah Salafi, kita harus mengambil hadis dan meninggalkan Al-Quran. Alasannya, karena hadis itu adalah komentar Nabi tentang Al-Quran. Jadi hanya menurut otak kita saja hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Padahal menurut Nabi tidak. Jadi kita ikuti Nabi saja. Saya juga itu tidak paham hubungan logisnya. Misalnya Al-Quran menyuruh kaki itu diusap. Tapi kata Utsman, menurut sunnah Nabi kaki itu dibasuh dalam berwudu. Itu kan bertentangan. Yang satu ngusap, yang satu dibasuh. Kata mereka ikuti dibasuh. Karena mungkin Nabi mengartikan mengusap itu membasuh. Karena Nabi lebih mengerti tentang Al-Quran ketimbang kita.